Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 11 AMP ya. Ini Bapak sampaikan lagi ya, tentang irigasi dan drainase. Namun sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada pertemuan sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi sudah Bapak terangkan, namun belum selesai semua. Ya, yang pertama, ya, agar suatu area lahan pertanian mendapatkan pengairan yang cukup, maka dalam memperkirakan kebutuhan airnya perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan ketersediaan airnya. Yang pertama, macam dan sifat tanah. Ya. Selain membutuhkan air, tanaman juga membutuhkan tempat untuk tumbuh, yang dalam teknik irigasi dinamakan tanah. Tanah yang baik untuk usaha pertanian ialah tanah yang mudah dikerjakan dan bersifat produktif serta subur. Dan usaha pertanian ialah ya, tanah yang baik tersebut memberi kesempatan pada akar tanaman untuk tumbuh dengan mudah, menjamin sirkulasi air, udara, serta pada zona perakaran, dan serta secara relatif memiliki persediaan hara ya. Hara itu ada di situ, ada vitaminnya, ada energinya, ada sari-sari makanannya yang akan dihisap oleh perakaran tanaman atau tumbuhan ya. Oleh karena itu pada zona perakaran perlu tersedia lengas tanah yang cukup. Lengas itu artinya rongga-rongga, kemudian ada oksigen. Nah, tetapi walaupun kelembaban tanah perlu dipelihara, air yang diberikan tidak boleh berlebih, karena kalau berlebih ada tanaman yang memang tidak cocok jika dia terlalu banyak air. Nah, kalau seperti sawit memang memerlukan banyak air, tetapi kalau berlebih juga itu nggak akan bagus. Untuk kebutuhan satu pohon kelapa sawit ya, kalau dia sawit itu diperkirakan kebutuhan satu batang pohon sawit per hari adalah sebanyak 8 liter selama 24 jam. Dan kita bisa bayangkan si Nunukan ini boleh dikatakan semua daerah yang ditanami oleh perkebunan kelapa sawit. Namun daerah kita bukanlah daerah yang banyak mengandung air. Dan makanya setiap daerah yang biasanya ditanami sawit itu jika nanti 1 minggu saja musim kemarau itu akan mengalami kekeringan. Bahkan kita mencari kebutuhan air untuk rumah tangga pun harus beli. Itulah resiko jika kita menanam perkebunan kelapa sawit ya. Kemudian hubungannya dengan sifat tanah seperti apa? Kalau lahannya lahan rawa, ini jika dia ditanam dia bagus, tapi tumbuh dari batang kelapa sawit itu nanti dia akan tidak lurus ke atas, tapi agak sedikit agak bengkok ya, seperti daerah yang arah ke Pasir Putih ada beberapa yang kita lihat. Kemudian daerah yang dekat banjir, yang rawan banjir dekat daerah Matsari itu biasanya lihat sawitnya di situ enggak tegak lurus, tapi agak sedikit ada bengkokan ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah apa? Keadaan iklim. Iklim berpengaruh terhadap tersedianya air permukaan dan bawah permukaan, terutama unsur-unsur yaitu curah hujan ya. Iklim itu berarti dengan cuaca, penyinaran matahari ya, kondisi musim sepanjang tahun. Karena tersedianya air sangat bersangkut paut dengan kebutuhan air,
maka unsur-unsur tersebut berpengaruh pula terhadap kebutuhan air bagi pertumbuhan tanaman pada tanaman tertentu. Contohnya ya tadi yang Bapak sampaikan adalah sawit. Jika kondisinya kemarau panjang, pernah di sini terjadi ya kemarau dari Januari sampai April nggak ada turun hujan, ya kita sangat kekeringan, dan kemudian kita perhatikan pelepah-pelepah sawit itu udah mulai ada yang menguning akibat dari kurangnya air. Walaupun kita lakukan penyemprotan pestisida segala macam, itu masih kurang. Nah, cuaca dapat digunakan untuk rasionalisasi penentuan laju evaporasi, laju evapotranspirasi. Seperti yang sebelumnya udah Bapak terangkan, evaporasi dan evapotranspirasi, ini tentang penguapan. Hal ini sangat tergantung pada jumlah jam penyinaran matahari dan radiasi matahari. Ya, untuk penentuan tahun atau periode dasar bagi rancangan irigasi harus dikumpulkan data curah hujan. Nah, yang ketiga, ya selain keadaan iklim tadi, adalah curah hujan. Tersedianya air permukaan dan air tanah dari curah hujan efektif yang dapat dimanfaatkan bagi pertumbuhan dan pertumbuhan tanaman, yaitu sangat tergantung dari lebat, lama, dan seringnya lahan pertanaman mendapatkan curah hujan. Nah, untuk hari ini kebetulan sudah beberapa hari ini hujan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya berupa hujan. Ya, semoga hujan ini membawa rahmat buat kita dan bisa mengairi, ya, menyiram tanaman yang tadinya kekeringan. Ini keadaan tersedianya air itu secara langsung menunjukkan pula besarnya tingkat kebutuhan air pada lahan pertanaman, terutama setelah musim penghujan berakhir. Alhamdulillah hari ini masih musim hujan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang keempat, lamanya penyinaran matahari. Penggunaan evaporasi untuk penguapan, untuk proses fotosintesis. Dari permukaan air bebas, permukaan air tanah, dan dari daun-daun tanaman berlangsung di bawah teriknya matahari. Ya, itu tadi proses fotosintesis. Penguapan berarti kehilangan air, dan besarnya kehilangan air itu akan sangat tergantung dari lamanya penyinaran matahari. Nah, kalau musimnya musim kemarau biasanya ya pagi itu dingin, nanti ketika nanti masuk kira-kira jam 7 sampai nanti sore jam 6 sore menjelang setengah 7 itu terasa masih panas cuacanya. Maka itulah lamanya penyinaran matahari yang kita rasakan dan juga dirasakan oleh perakaran tanaman. Keadaan musim sepanjang tahun, musimnya seperti apa? Ya, apakah dia musim kemarau, musim penghujan, atau kalau di daerah lain mungkin di luar atau di Jepang sana ada musim semi, musim gugur. Kalau kita Indonesia adalah daerah tropis, nggak ada seperti itu. Musimnya adalah kemarau dan penghujan, atau musimnya tropis. Ya, ini diperhatikan ya, karena sumber-sumber air pengairan pun mengalami pula banyak penyusutan selama musim kemarau ya. Maka lama berlangsung musim kemarau akan sangat menentukan tentang kebutuhan air pengairan. Yang keenam adalah topografinya. Keadaan topografi mempengaruhi kebutuhan air irigasi ya untuk lahan yang miring. Kondisi lahan seperti apa? Mengalami infiltrasi. Kemudian lahan miring akan lebih besar membutuhkan air karena dia lahannya nggak bisa menyimpan air karena miring. Luas lahan pertanian ya, ini pun perlu diperhatikan. Kebutuhan air tanaman dipengaruhi oleh faktor evaporasi transpirasi yang kemudian dihitung sebagai evapotranspirasi gabungan antara evaporasi dengan transpirasi ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita bahas evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.